Perang tarif AS-China menghantam, industri tekstil dan pelayaran China serta industri lainnya terancam kolaps. Di bawah dampak tarif timbal balik AS, pesanan impor China anjlok mengakibatkan gelombang penerbangan kosong dalam pelayaran dan sejumlah besar produsen di Guangzhou, Shenzhen, dan tempat-tempat lain menghadapi krisis. Tarif juga menyebabkan kenaikan harga produk elektronik. Para pedagang di pasar perdagangan elektronik Shenzhen, Huaqiangbei, aktif menimbun barang. Mari kita lihat laporannya. Saat ini, tarif AS untuk barang-barang dari China komunis mencapai 145%, menyebabkan penurunan tajam dalam transportasi kontainer dari China ke Amerika Utara. Menurut data dari perusahaan pengiriman HLS Group, hingga Rabu, tanggal 16 April total 80 kapal kargo yang berangkat dari China kosong atau dibatalkan karena tarif AS yang tinggi, yang menyebabkan penurunan tajam dalam pesanan. Sejak tarif diberlakukan, pelabuhan Shanghai hampir terhenti sejak hari berikutnya, dan banyak beg barang terpaksa tertahan di lapangan penumpukan. Para pengirim barang baik membatalkan pesanan atau mencari saluran lain. Tren pembatalan penerbangan kargo meningkat dan menyebar dengan cepat ke seluruh rute Pasifik. Sebuah laporan dari perusahaan intelijen pasar menunjukkan bahwa pemesanan kontainer China akan anjlok sebesar 30% hingga 60% dalam 3 minggu ke depan, dan bagian lain Asia juga akan turun sebesar 10% hingga 20%. Dampak tarif AS terhadap PKC telah menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran melakukan penyesuaian struktural pada rute mereka. Dunia luar percaya bahwa ini dapat mendorong desinisasi dan memicu penataan kembali strategi rute global. Sun Kuo-Xiang, seorang profesor di Departemen Urusan Internasional dan Bisnis di Universitas Nanoa di Taiwan, mengatakan bahwa kebijakan tarif tinggi bukanlah tindakan jangka pendek, tetapi alat institusional untuk mempromosikan desinisasi yang memengaruhi prospek ekspor jangka panjang. Komentator urusan terkini Chin Pang mengatakan, jika tarif tinggi berlanjut untuk waktu yang lama, hilangnya pesanan mungkin tidak dapat dipulihkan, terutama penjualan utama seperti Natal dan Tahun Baru, yang selanjutnya akan memperburuk dampaknya. Pentingnya perdagangan AS bagi ekonomi China jauh melebihi data permukaan. Tarif tinggi juga telah menghantam industri tekstil China komunis, peralatan medis, e-commerce lintas batas, dan industri lainnya. Ada kontainer pakaian jadi dari China dengan nilai deklarasi pabean sebesar $12.398, tetapi tarifnya mencapai $21.138, yang 2 kali lipat nilai barang. Akibatnya, sejumlah besar produk yang tidak dapat dijual untuk ekspor menumpuk, dan perusahaan menghadapi kebangkrutan. Nona Lee, manajer sebuah perusahaan produsen alat kesehatan, mengatakan, kami tidak hanya menghadapi masalah tarif sekarang, tetapi juga masalah hidup dan mati. Sun Guochang mengamati, kita melihat bahwa margin keuntungan industri garmen dan tekstil tipis. Dilema produk yang tidak dapat dijual dan penjualan domestik yang lemah, permintaan domestik yang sulit untuk mengambil alih, dan sentimen balas dendam pasar memanas. Tekanan pada dana dan rantai industri, yaitu pengetatan likuiditas, ditambah dengan arus keluar investasi lintas batas, fokus utamanya adalah pada kolapsnya rantai modal eksportir kecil dan menengah. Di bawah pukulan berat tarif Trump, pemimpin Partai Komunis China telah mengunjungi negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir, mencoba untuk menarik dukungan dalam menghadapi Amerika Serikat, tetapi dunia luar percaya bahwa Partai Komunis pasti akan gagal, dan Amerika Serikat bertekad untuk membentuk kembali struktur ekonomi dan perdagangan kali ini. Chin Pang berpendapat, pertama, permintaan domestik dan pasar Asia Tenggara tidak dapat mengonsumsi kapasitas produksi yang begitu besar. Kedua, penurunan harga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Ketiga, untuk menghindari sanksi sekunder dari Amerika Serikat, negara-negara Asia Tenggara juga akan terus membatasi produk-produk China memasuki rantai pasokan mereka. Sun Kuo-Xiang menambahkan, efek tarif bukanlah kejutan sementara, tetapi reaksi limpahan dari penyesuaian strategis. Dengan kata lain, tarif tinggi Amerika Serikat merupakan tantangan institusional terhadap model ekonomi China, terutama strategi ekspor skala besar dengan harga rendah China. Ini bukan hanya sanksi ekonomi, tetapi lebih seperti penyaringan struktural. Ini memaksa transformasi industri, rekonstruksi rantai pasokan, dan pengaturan baru untuk geoekonomi dan perdagangan. Perang tarif menghantam China dengan keras, Mim menghadapi kebangkrutan.
Perang tarif China-AS yang dimulai pada awal April telah menghantam meme-meme China dengan keras. Saat ini, sejumlah besar pabrik dan perusahaan e-commerce lintas batas telah tutup atau terpaksa melakukan PHK dan pemotongan gaji untuk bertahan hidup. Pada tanggal 16 April, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan terbaru bahwa mengingat tindakan pembalasan China, barang-barang China yang diekspor ke AS dapat menghadapi tarif timbal balik hingga 245% yang sekali lagi memicu kejutan pasar global. Seorang pemilik perusahaan swasta yang menggunakan nama samaran Wang Ping mengatakan bahwa China terutama mengandalkan investasi, konsumsi, dan ekspor untuk menggerakkan ekonomi. Sekarang, rakyat dan pemerintah tidak punya uang untuk berinvestasi atau mengonsumsi. Jika ekonomi ekspor kembali kolaps, dampaknya akan sangat besar. Wang Ping, seorang pemilik perusahaan swasta di Guangdong, yang ekspornya sangat bergantung pada perusahaan swasta, mengatakan tarifnya terlalu tinggi dan banyak perusahaan swasta tidak dapat beroperasi. Faktanya, ini baru permulaan. Banyak negara harus mengambil pihak. Sebagian besar negara bernegosiasi dengan Amerika Serikat alih-alih bersikap keras. Seorang pemilik e-commerce di Yiwu yang menggunakan nama samaran Lin Chen mengungkapkan bahwa setelah Amerika Serikat mencabut pengecualian untuk tarif paket kecil T86, e-commerce lintas batas China pada dasarnya tidak punya ruang untuk bertahan hidup. Bos e-commerce Yiwu, Lin Chen, mengatakan AS juga telah menutup jalur hijau T86 sudah hilang. Perdagangan AS tidak bisa melakukan apa-apa. Tarif saat ini 245%, bukankah itu menakutkan? Ketika meningkat lebih dari 50 poin, tidak ada perbedaan antara 100 dan 200. Misalnya, toko saya juga turun banyak, sekitar 50 hingga 60%. Lin Chen juga mengatakan bahwa perubahan aturan platform e-commerce telah menghancurkan banyak perusahaan e-commerce kecil dan menengah. Gudangnya penuh dengan barang retur, jadi dia memutuskan untuk menarik diri dari Temu, sebuah platform e-commerce lintas batas di bawah Pinduoduo, untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Lin Chen menambahkan, sejumlah besar perusahaan e-commerce telah mati sekarang. Tidak ada platform untuk mengoperasikan rutinitas ini, denda tinggi, bagaimanapun juga bisnis kecil dan menengah akan tersingkir. Banyak pabrik mengambil libur, memotong upah, dan memberhentikan karyawan, tetapi ada banyak penjual besar di Yiwu sekarang, dan ada puluhan ribu pesanan sehari. Mereka hanya menjual sampah dan sisa inventaris. Wang Ping juga mengatakan bahwa ribuan pemilik usaha kecil dan menengah mereka juga merupakan deposan bank desa di Hanan dan Anne. Simpanan mereka telah dibekukan secara ilegal selama lebih dari 3 tahun, dan kelangsungan hidup mereka dapat dikatakan cukup sulit sekarang. Mereka menghadapi perang tarif dan benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup. Dia menyerukan kepada dunia luar untuk memberikan perhatian lebih. Wang Ping mengatakan, untuk sejumlah besar deposan bank desa di Henan dan Anhui, pemilik usaha kecil dan menengah swasta ini adalah bencana di antara bencana. Tidak hanya simpanan kami dibekukan, tetapi kepada siapa kami akan menjual produk kami setelah kami memproduksinya. Kami benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Setelah Presiden AS Trump memberlakukan tarif timbal balik pada negara-negara di seluruh dunia, Partai Komunis China mengancam untuk berjuang sampai akhir dan memberlakukan tarif pembalasan tanpa mempedulikan mata pencaharian rakyat yang justru merugikan kepentingan rakyat China. Diduga lebih banyak perusahaan akan tutup untuk libur. Pada tanggal 9 April, sejumlah besar blogger di platform media sosial daratan merilis video atau tangkapan layar dan menyesalkan bahwa karena dampak tarif AS, dalam semalam banyak perusahaan dan produsen China telah tutup, menghentikan bisnis, dan pekerja China semuanya diberi libur. Xiang Nisen mengatakan, adalah normal bagi banyak pabrik untuk libur dan bangkrut dalam perang dagang ini. Ada banyak hari-hari sulit sejak awal tahun ini. Seorang reporter Guangdong Daily mengatakan, saya dengar banyak pabrik mulai libur panjang pada tanggal 1 Mei. Netizen mengatakan, langit runtuh, semuanya baik-baik saja kemarin, tetapi terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika saya datang bekerja hari ini, bos saya mengatakan bahwa kami tidak perlu bekerja lagi, dan kami semua libur. Kami baru saja mulai bekerja setelah tahun baru Imlek selama lebih dari 3 bulan, dan sekarang kami harus pulang. Blogger lain mengatakan, terlalu tiba-tiba, semuanya baik-baik saja kemarin. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Tidak ada yang bisa dibongkar di jalur perakitan. Bos mengatakan bahwa pesanan dari Amerika Serikat telah ditangguhkan, dan semua orang akan libur setelah hari ini. Pabrik memberitahu kami bahwa setelah pekerjaan hari
hari ini, kami akan libur sebulan. Hal yang sama terjadi di perusahaan kami. Semua barang yang dikirim ke luar negeri harus ditangguhkan. Banyak netizen meninggalkan komentar di kolom komentar yang mengatakan bahwa mereka juga libur karena tarif. Kemarin bos kami mengatakan bahwa mendesak untuk menyiapkan barang dan akan dibutuhkan keesokan harinya. Beberapa menit kemudian, dia memberitahu kami bahwa kami tidak perlu menyiapkannya karena perang dagang, pesanan pelanggan dibatalkan. Banyak netizen mengejek, perang dagang internasional telah dimulai dan Trump telah menaikkan tarif sebesar 145%. Berapa banyak orang yang bisa menahannya? Netizen mengejek, bagus untuk seluruh negeri untuk pulang dan beristirahat bersama. Beberapa netizen juga mengejek, seluruh bangsa mendukung bank sentral. Menurut sebuah video yang beredar online, seorang pria China muak dengan pembalasan tarif PKC terhadap Amerika Serikat. Dia berkata, saya benar-benar tidak tahan. 2 hari ini, jangan bicara tentang menambah tarif, mari kita bertarung keras saja. Berpura-pura menjadi orang kuat sama dengan mencari mati, menghasilkan uang adalah intinya. Pria itu mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 350 juta orang yang memegang sepertiga kue konsumsi global. Apa artinya itu? Ini setara dengan 1 dari setiap 3 orang di bumi menghabiskan uang menjadi orang Amerika. Uni Eropa memiliki 450 juta orang, dan daya belinya bahkan tidak sepersekian dari Amerika Serikat. 1,4 miliar orang China bekerja keras untuk membuat barang, dan daya beli mereka hanya 1/5 dari Amerika Serikat. Datanya ada. Dalam menghadapi penghancuran pasar absolut, berpura-pura keren adalah kebodohan terbesar. Anda harus menundukkan kepala untuk bernegosiasi ketika Anda harus dan membuat konsesi ketika Anda harus. Sekarang, mempertahankan pekerjaan Anda lebih penting dari apapun. Pria itu dengan marah menunjukkan, daripada berteriak dan membunuh, lebih baik pikirkan cara menghasilkan uang dalam aturan orang lain. Tunggu sampai kantong Anda penuh dengan dolar AS, lalu bicarakan tentang peningkatan industri dan dedolarisasi. Jika tidak, itu semua omong kosong. Pria itu akhirnya berkata, lihat bagaimana Singapura merespons, tidak memalukan untuk menundukkan kepala untuk menghasilkan uang, tetapi sangat bodoh untuk berjudi dengan nyawa orang biasa. Ekonomi China dalam kekacauan, PKC terburu-buru menyelamatkan pasar. Terdampak badai tarif timbal balik AS, pasar saham China anjlok dalam seminggu terakhir. Pada penutupan pasar, 3 indeks utama Shanghai, Shenzhen, dan China masing-masing turun sebesar 7,34%, 9,66%, dan 12,5%. Di antaranya, indeks komposit Shanghai jatuh di bawah angka 3.100, menandai penurunan harian terbesar dalam 5 tahun. Indeks Hang Seng turun sebesar 13,22%, menandai penurunan harian terbesar sejak tahun 1997. Selain itu, RMB onshore jatuh di bawah 7,31, mencapai titik terendah baru dalam lebih dari 2 bulan. Patut dicatat bahwa CIC, yang dikenal sebagai Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Keuangan Milik Negara, mengumumkan upaya untuk menyelamatkan pasar, tetapi pasar tidak merespons positif, dan mungkin sulit untuk menghindari kesalahan penyelamatan yang gagal di masa lalu. Wang Hai, seorang ahli masalah China, sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ekonomi China berada dalam keadaan kacau dan sudah sakit parah. Ekonomi China sekarang terjebak dalam siklus deflasi jangka panjang yang ganas, dengan keuntungan perusahaan terus menurun, konsumsi penduduk lesu, dan permintaan domestik sangat tidak mencukupi. Tarif AS untuk barang-barang China telah melebihi 60%, dan ekspor perdagangan luar negeri terpukul keras. Industri properti terus tertekan, dan utang daerah telah sangat menyeret ekonomi lokal. Selain itu, juga menghadapi serangkaian masalah sosial dan ekonomi seperti penutupan perusahaan swasta, penarikan perusahaan asing, penurunan tajam investasi, penurunan tingkat kelahiran, pengangguran karyawan skala besar, dan kerugian fiskal dan pajak pemerintah.